Pertanyaan di sini saya mewakili teman. Yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang sudah bertauhid tapi masih menjalankan beberapa maksiat. Terus di dalam menjalankan maksiat itu dia sadar betul bahwa apa yang dilakukan ini dari Allah. Pertanyaannya bagaimana penjabaran untuk yang bertauhid tapi masih bermaksiat. Yang kedua, kalau nembe panjenengan aturaken dan ada penanya bahwa disampaikan akimi sholata li dzikri. Terus penanya fas'alu ahla dzikri. Terus Syekh Ibnu Athaillah Askandari memberikan standar bahwa maksudul dzikri hudurul qalbi wa tadbir. Dalam bahasa umum hudur itu hadir, hadirnya hati kepada Allah. Sedangkan Allah sendiri punya zat, punya sifat, punya af'al. Yang menjadi pertanyaan saya, hati kita itu dihadirkan ke tiga-tiganya atau dihadirkan ke salah satunya? Terus caranya bagaimana untuk menghadirkan hati kita ke tiga-tiganya? Terus yang terakhir, Rasulullah dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Fa innalakum lan taqdiru qadrah. Berpikirlah kamu tentang apa yang diciptakan Allah, jangan kamu berpikir tentang zat Allah, karena sesungguhnya kalau berpikir tentang zat Allah kita tidak akan ada kemampuan. Itu standar hatinya. Atur mawon sanging kula Gusti Allah wujude kok zate kok diangen-angen akal yo gak ketemu, mboten ketemu. Kalau dawuh niki diterima oleh ahli khos, makom khos, baru gaduh Pak. Sama dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau alif lam mim kaf ha ya ain shad lan sak piturute ayat-ayat yang bersifatkan mutasabihat itu hanya Allah saja yang mengetahui. Lah apa adek ditulis? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Yai Mukhlasun Rosid. Nama saya Sodikin Pak Yai. Mohon maaf saya manggil Pak Yai karena Gus itu kayaknya orang kayak kecil gitu loh. Bagus. Mohon maaf ya. Nama saya Sodikin. Saya dari Kendal nganu Pak Yai. Sebenarnya ada 3 yang pengen saya minta penjelasan dari panjenengan. Yang pertama tadi sudah disampaikan dari saudara kita yang berada yang dari Banjarnegara tadi barusan ini. Ini sebenarnya pertanyaan yang minta penjelasan. Yang pertama itu yang saya alami kayak gitu. Untuk yang kedua yaitu terkait dengan Sekedap. Yang pertama tadi ngalamin apa? Ngalamin itu loh, setelah saya mengaji dan mengenal tentang tauhid itu kayaknya hukum-hukum terkait dengan syariat itu kayak biasa-biasa saja loh. Nah, jadi yang dulunya itu saya setiap adzan tiba atau suara adzan itu langsung saya bergegas untuk menunaikan sholat. Cuman akhir-akhir ini setelah saya mengenal dengan ilmu tauhid ini kok beda dengan yang dulu. Jadi ya mirip yang tadi ditanyakan sama yang dari Banjarnegara. Untuk yang kedua yaitu terkait dengan kemarin saya itu mempunyai teman Pak Yai.
teman saya itu seorang anggota, jadi di sana dia tanya sama saya, cuman saya jawabannya itu mungkin benar atau salah. Nah ini nanti minta penjelasan dari Yai Mulason. Yaitu pertanyaannya yaitu terkait dengan tugas dan kewajiban. Jadi dia seorang anggota, pas waktu sholat Jumat dia tanya sama saya, mendahulukan sholat Jumat dulu atau dia menjaga sebagai pengaman di masjid tersebut. Nah di situ saya menjawab, tak suruh melihat situasi dan kondisi. Apabila kondisi tersebut aman, tak suruh ikut sholat Jumat. Tapi jikalau kondisi masjid lingkungan tersebut itu tidak aman, saya suruh untuk menjaga keamanan. Nah, di sini saya pengen minta penjelasan dari Kiai, apa yang tadi saya sampaikan terhadap jawaban yang saya sampaikan kepada teman saya itu kira-kira benar atau mungkin salah. Jadi nanti seumpama nanti saya salah, nanti saya sampaikan lagi ke teman saya. Jadi itu yang kedua ya Gus, Pak Yai. Lagi. Yang ketiga yaitu terkait dengan haji. Haji itu yang di rukun Islam itu termasuk rukun Islam yang kelima. Nah, terkait dengan haji saya kok membaca dan mendengarkan di salah satu channel YouTube yaitu terkait dengan haji itu ada cerita bahwa haji itu sebuah tradisi di tanah Arab. Nah, di sini saya bingung, tradisi di tanah Arab kok dijadikan sebagai rujukan salah satu rukun Islam yang kelima. Nah, di sini saya mohon penjelasan dari Pak Yai bahwasanya sebenarnya haji itu yang membuat rukun Islam itu sebenarnya siapa sih Pak Yai? Jadi di sini saya agak membingungkan haji itu tradisi Arab yang dibawa ke Indonesia. Nanti di Indonesia itu dijadikan salah satu komoditi atau gimana, atau memang benar-benar itu murni dari Al-Quran ataupun yang disyariatkan kepada umat Islam. Mungkin itu sedikit dari saya, dan mohon maaf apabila tadi saya menyebutkan kata-kata yang kurang pas atau salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan pertama harus ada mengerti landasan bahwasanya Gusti Allah wujudnya itu tidak hanya di papan sepi saja, tapi juga di papan ramai. Gusti Allah itu tidak hanya di ibadah mahdoh murni aja, akan tetapi juga di ibadah ghairu mahdoh. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau berada, apapun yang kau lakukan, di depan jenengan ada wajahnya Allah. Artinya apa? Ada Pak, si salik itu diproses Allah itu syariatnya tambah kuat. Tapi beliau jadikan sebagai lahan, jalan untuk bertemu Allah di situ. Ada yang seperti itu. Dan ini biasanya disebut orang yang ditarik Allah jiwanya lewat sistem wasilun, biasanya gitu. Sehingga beliau itu
Walaupun tekun syariate tapi ning dodo iku wis gak merasa dirinya yang melaku. Ada yang diperjalankan Allah seperti ini. Beda yang ning awal mang syariate wis ugah. Koyok itu sepeleh nih, lah ngoten lah, gak semangat. Yes, Gusti Allah memproses jenengan teng mriku kate lapo. Ingat, si salik itu tidak boleh gontok-gontokan gara-gara beda jalan. Gak boleh. Siapa si salik bidayahnya benar, maka mesti nihayahnya benar. Artinya apa? Setat awal dia itu melakukan dzikir kalau sudah benar, maka mesti ketemu wusul atau ma'rifatnya. Bidayah benar bagaimana? Sudah melepaskan keakuan diri yang melakukan. Urusan diperjalankan lewat Sabtu, lewat Jumat, mboten masalah. Dilewatkan wasilun utama jedubun, urusane Gusti Allah pun ngoten tak. Makane nyun sewu kula tangklet. Golongan-golongan thariqah sing bener iku, Pak. Golongan sing gak rebutan jamaah. Kula wangsuli golongan thariqah sing bener iku golongan sing gak rebutan akeh-akehan pengikut boten. Istiqomah didik jamaahnya untuk bagaimana caranya ketika khususiyah atau suluk bidayahnya bener. Boten malah ada yang malah kunek metu teko thariqahku murtad, enggak begitu, Pak. Enggak boleh. Ngoten niku enggak boleh. Tur juga yo enggak ada udang di balik batu, enggak boleh. Sebab tujuan thariqah dihadapkan di tengah hati umat manusia itu hanya satu, litaqarrubillah waliqaihi. Mau ikut tak? Ngajak atine menungso supaya ninggalno urusan dunya ati lho ya, marek lan ketemu Gusti Allah. Lah nek keh-kehan pengikut iku dunya sian. Dunya wis prei urusan iki thariqah sing muktabaroh itu mestinya harus gitu, Pak. Tidak hanya muktabaroh secara syar'i, sanate sambung nang Kanjeng Nabi tok ndak, tapi muktabaroh secara hakiki, hati iku sambung nang Gusti iku. Mestinya gitu. Bapak Ibu, boleh berbeda jalan tapi tujuannya sama. Monggo. Kedua, saya punya teman. Yang teman itu statusnya itu sebagai penjaga keamanan. Saya menjawab atas pertanyaan di depan tadi, salah apa benar secara syariat benar. Pun kalau memang situasinya itu aman, mengutamakan kewajiban. Kalau situasinya enggak aman, mengutamakan keadaan. Betul jawaban jenengan. Lah terus Jumatane nanti bisa dikodok dadi sholat karena alasan syar'i. Mboten napa-napa. Alasan mungkin jenengan bisa mengenal dan mempelajari sholat khauf. Sholat yang dalam keadaan genting, perang. Enggak seperti sholat-sholat dalam keadaan aman. Misalnya ada dua shaf. Shaf pertama dia rukuk, shaf kedua enggak boleh. Nyelesaikan sujute
Menyelesaikan duduknya langsung naik, berdiri lagi, baru soft yang kedua melakukan. Itu kalau mungsuhnya ada di barat. Lah mungsuhnya kalau ada di timur bagaimana? Mosok sholatnya ngadep timur. Mohon maaf karena alasan syar'i. Syar'i lo ya. Maka sop kedua harus menunggu sop pertama selesai dulu. Lah kalau musuhnya ada di barat di timur bagaimana? Nah, ini ada cara sendiri. Nyun sewu hakikate Pak. Gusti Allah iku gak ono kulon tok. Ya ono ono etan. Nek cara hakikate jenengan jogo karena tidak aman tadi hati sampean bisa ini wajah tuat. Ya. Nek cara jawaban dari sisi hakikat aman tok wis. Bah kuwi mau situasi aman atau tidak hatimu tetap sujud nang Allah. Sujud nang Allah. Karena tahu posisi ruhaniyah sholatnya itu bagaimana. Lah nanti jenengan bisa mengkodok kalau secara syar'i alasannya tidak aman boleh. Ngoten. Pun yang ketiga tentang haji ku tradisi apa ning Quran ono. Ning Quran wonten bahkan ya ada surat Al-Hajj. Ada surat Al-Hajj. Bukan tradisi. Bukan. Itu hanya berkewajiban bagi yang sudah mampu. Bahasa syariat loh nggih. Tidak wajib bagi yang tidak mampu. Ini ngandung pengertian nopo Pak? Nyun sewu. Salat hakikat itu hanya berlaku bagi wong ahli takik. Ngoten lho. Ahli syar'i enggak mampu karena terhijab. Berarti Islamnya belum sempurna. Hakikatnya iya belum sempurna karena belum apa sih maknanya haji? Jenengan iki dapat undangan langsung untuk bertemu Allah langsung. Makanya tanya dumateng dulu-dulu dhewe haji niku wis ketemu Gusti Allah ning kono. Tamen takok, ketemu sapa dulur sampe ning kono? Apa tah ketemu watu kotak papat? Atau betul-betul bertemu Allah? Sebab di situ dikatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda lan sak pituruti. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah tanpa menyekutukan, membawa persekutuan apapun. Berarti inilah maksudnya ruh ini sudah bisa nyekseni wujude Allah. Kalau secara hakikat haji niku dulur-dulurku mohon maaf, kalau yang disebut bertemu Allah ini ketika jenengan sholat kok ketemu Allah berarti wis haji. Secara hakikat. Makanya dalam satu makalah hadis nopo piye iku ngeten. Bagi wong miskin sing gak mampu kuwi sholat berapa waktu itu padha karo wis haji. Mudeng ora mudeng. Wong syarate disebut hajan mabruron itu harus syarat rukunnya itu terpenuhi. Mulai tawaf, mohon maaf, sa'i lho Pak, takhallul, jamarot, itu rukun-rukunnya. Dan itu mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Cara hakikat tawaf ngubengi Ka'bah, ngiwa mboten nengen.
iku artine millata Ibrahim hanifa, condonge ati mung Gusti Allah. Makane ning Ka'bah Mekah mriku sing ana kidule Mekah salate ngadep ngalor. Arah satu titik berarti ke Ahad maksudnya itu. Sangi nggih ngoten. Baina Safa wal Marwah, lari-lari hanya mencari air. Itulah ta'allama, mencari ngelmu, ila sopo ilal muallimil akhirah, terhadap guru akhirat. Ngalor ngidul sampai tahunan tak goleki, ketemu nih ono wong tukang meso. Ya wis ketemu sangimu. Cara Siti Hajar sudah ketemu air Zam-Zam untuk membersihkan kotoran damul wiladah, darah kelahiran. Itu tujuan ndak ngoten toh? Ya untuk mensucikan hati jenengan. Ngoten lho niku. Habis itu Jamarot, sampean menunggu tanggal 10 untuk balang jumroh, balang setan. Ya niku balang nafsu ning ati sampean dengan kalimat tauhid la ilaha illa ana. Pun niku haji. Kalau pertanyaannya di Quran adakah? Ada, Pak. Bahkan Allah merumuskan jenengno surat, ada surat Al-Had wonten. Mungkin lebih jelas sih kalau kitab teles sudah tertulis di kertas garing. Oh iya bener cocote klasone. Ngoten nggih. Tenang mawon. Nanti kalau tidak diizini oleh Menkumham, ya tetap tak cetak buat kalangan sendiri untuk warisan anak putu kita. Ya syukur secara nasional seperti jilid 1 sampai 4 itu diizini oleh negara. Syukur. Tapi niki kira-kira gak ngerti niki. Karena langsung menyangkut urusan kitab suci umat Islam. Jadi di situ nanti ada penjabaran versi syariat Al-Qur'anul Karim, versi hakikat makrifat Al-Qur'anul Qadim. Ngoten mengki ben penak. Oh miturut syariat haji ku budal ning Mekah. Ngoten lho. Hakikat makrifate haji ketemu Gusti Allah mekaten. Tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Romo Yai niki pangapunten nderek nepangaken kula sange Wonosobo. Nami kula Muhammad Anwar Isrofi yang pada tahun 2004 sampun WA datang panjenengan mendaftar menjadi murid, panjenengan sampun balas diterima. Pertanyaan di sini saya mewakili teman yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang sudah bertauhid tapi masih menjalankan beberapa maksiat. Terus di dalam menjalankan maksiat itu dia sadar betul bahwa apa yang dilakukan ini dari Allah. Pertanyaannya bagaimana penjabaran untuk yang bertauhid tapi masih bermaksiat. Yang kedua, kalau nembe panjenengan aturaken dan ada penanya bahwa disampaikan akimi sholata li dzikri. Terus penanya fas'alu ahla dzikri. Terus Syekh Ibnu Athaillah Askandari memberikan standar bahwa maksudul dzikri hudurul qalbi
wa tadbir. Dalam bahasa umum hudur itu hadir. Hadirnya hati kepada Allah. Sedangkan Allah sendiri punya zat, punya sifat, punya af'al. Yang menjadi pertanyaan saya, hati kita itu dihadirkan ke tiga-tiganya atau dihadirkan ke salah satunya? Terus caranya bagaimana untuk menghadirkan hati kita ke tiga-tiganya? Terus yang terakhir, Rasulullah dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Fa innalakum lan taqdiru qadrah. Berpikirlah kamu tentang apa yang diciptakan Allah, jangan kamu berpikir tentang zat Allah, karena sesungguhnya kalau berpikir tentang zat Allah kita tidak akan ada kemampuan. Itu standar hatinya. Atur mawon sange kula nyuwun agunge pangapunten lan nyuwun bimbingan saha penjabaranipun. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seseorang yang sudah jelas-jelas belajar tauhid kok ya secara dohir sik laku maksiat. Saya pribadi gak wani protes, Pak. Dasar saya hanya sibuk melihat, menyaksikan keadaan yang seperti itu yang berlaku Allah. Urusan yang bersangkutan jikalau betul-betul ketiadaan dirinya makhluk melakukan ini, lalu betul-betul tidak hanya bilisan fakot mengatakan dari Allah, tapi juga rasa yang muncul itu juga sama dengan apa yang dikatakan ilmu, maka secara pandangan hakikat, ngapunten ingkang kathah, bukan berarti saya membenarkan orang laku maksiat dohir itu benar, mboten nggih. Jujur saya tidak berani mengatakan pada Allah itu salah. Ya wis karepe Allah. Kalau betul-betul antara ilmu dengan prakteknya keadaan rasa sama lho nggih. Beda dengan praktek antara ilmu yang dipahami nur tauhid dengan praktek gak dadi nur makrifat. Kalau ini beda, mohon maaf. Secara pandangan kacamata hakikat, ngoten niku maksiat malah dadi maksiat. Ada maksiat yang justru menjadi taat. Seperti itu tadi. Bisakah dihukumi orang yang sudah ketiadaan dirinya? Mboten saged. Ibaratnya orang tidur. Jenengan tidur, lah kok kelon nambek bojone wong. Jenengan tidur, dosa mboten? Bingung ya jawab ya. Yo gak mungkin wong turu kok kelon. Pun ngeten, pernah tak ceritakan. Dalam satu kaum niku banjir, Pak, banjir. Pak Lurah nuduk kentongan. Ayo ngungsi nang masjid. Karena masjidnya dhuwur, Pak. Dhuwur. Omah niku kelep separo. Lho ndelalah ana kemanten anyar. Lagi dadi kemanten anyar kira-kira 1 minggu. Sampeyan ngerti toh kemanten anyar iku piye toh ya? Lah ngungsi di masjid niku sampai tidak hanya 1 hari, 2 hari, 7 hari, sampai berminggu-minggu. Ngoten niku masih anang istrine, Dik, jam 12 malam nisare beduk ya. Ngerti nggih nisare beduk? Wis paham, wis kata urip maneh. Oh nggih Mas. Lah kok ndelalah jam 12 garwane sing estri mboten tangi.
dinggoni wong wedok liya nisore beduk. Pas jam 12 suaminya ke nisore beduk nganggit iku istrinya klutik. Ngapunten Kang kathah. Basa sudah selesai, yo gak berontak, wong wedoke mboten berontak. Ya duka. Bojone sapa niku ya ora ngerti. Pokoke sing laki-laki ngiyakini iku garwane karena buktine tadi jawabane di WA, ya Mas jam 12 nanti. Lah ngoten nggih. Pagi-pagi wonten WA subuh dari istrinya. Mas sepurone nggih ketiduran tadi. Jenengan sebagai suami kaget. Loh, sapa manjo? Aku ambek sapa? Lah ngoten nggih. Bisakah hukum syar'i mengatakan haram? Ini jelas-jelas sadar melakukan. Apalagi jenengan tidur bangkong terus melakukan, mungkin mimpi, ya dah. Mimpi iku hukumnya haram mboten? Mboten. Sampai mimpi bakelon nambek bojone atau wong liya dosa mboten? Mboten. Mboten blas mimpi. Kurang jelas itu tadi dengan dilakukan dengan keadaan sadar. Tapi yakin itu garwane, ternyata mboten. Terus akhirnya sampean mikir, iya mangkane kok beda. Ngapunten nih Kang kata ya, ngapunten. Bedone yok napa? Ya sembuh kuno jawabanmu. Tapi jenengan nggak sadar kalau itu bukan istri jenengan. Lho ngene kok hukumnya syariat karena faedah syar'i alangan koyok ngono mboten napa-napa. Mboten disengaja lho Pak nggih. Artinya tidak ada rencana ada orang lain mboten. Artinya apa? Wong sing betul-betul sudah ditaruh Allah di makom musyahadah mesti gak ngerasa awake sing nglakon ya niku maksiat jadi taat. Idza wuqi'a tatkalane den taruh sapa al arif wong sing makrifat mahalas apa mahalal maksiati fisar'i ing dalem panggonan maksiat miturut syariat iku akhirnya dadi taat di mata Allah. Tapi di mata syariat tetap maksiat. Loh kok bisa dikatakan taat di mata Allah? Karena dia sudah kefanaan makhluk. Sinten sing saged ngukumi. Makanya kula sanjang boten wani Pak kula protes. Kula namung sibuk iku sapa yoan sing agawe. Namung ngoten. Pun satu. Nomor dua. Tentang masalah ahli zikir. Khudur barometernya itu khudurul qalbi ilallah tentang masalah zat sifat asma af'al. Khudure niku bagaimana caranya jenengan kali kula ditaruh nang zat sifat asma af'al. Ngeten Pak, ngapunten. Ruh iku disebut ruh ketika kita posisinya ada di abid dan di salik. Iku disebut makhluk. Sifatnya makhluk ya ora iso nyedek. Mendekat mboten saged. Mendekat sendiri lho maksudnya nggih. Makhluk iku sifatnya la haula wala quwata. Bisa mendekatnya itu dan bertemu karena ilah billah dijemput Allah. Urusan Allah meletakkan penjemputan itu ditaruh dat sifat asma Allah, urusannya Allah. Sistemnya is apa jadi Allah. Sing penting jenengan kali kula sudah tahu miftahul musyahadah. Kuncinya untuk masuk di dalam alam musyahadah yaitu dzikir. Udah laksanakan sesuai dengan petunjuk
jenengan ditaruh nek nggone sifat sik iku monggo, ditaruh nang ngone dat monggo, jenengan iki diuter-uterno dhisik nggih monggo, itu urusane Allah. Gak usah dipikir. Sing penting jalanke apa diki rasa teng mriku niku. Untuk berikutnya terkait masalah tafakkar. Mikir-mikir, angen-angen. Pak, angen-angene wong am dengan angen-angene wong khos beda lho, Pak. Tafakkaru fi khalqillah. Ini kalau dikembalikan kepada golongan kita am, mikir-mikir iku angen-angene akal. Kalau angen-angene akal, ya mboten mampu untuk mengangen-angen dzate Allah. Makanya kalimahnya wala tafakkaru fi dzatihi atau fi dzatillah. Gak iso, gak mampu. Akal. Akal. Masalahnya akal. Lah wong Kanjeng Nabi Mi'raj ketika sudah sampai pada sab langit 7. Ini aja untuk sampai kepada Sidratul Muntaha, apalagi mustawa, akal disebut malaikat parkir, Pak. Mboten mampu. Apalagi buruk. Nafsu kekarepan makhluk ya harus diparkir, mboten mampu. Tapi kalau boleh saya sarah dawuh kala wau, kalau ahli khos tafakkur yang dimaksud itu adalah ruhaniyah. Sehingga pas makhluk ikut dipikir dengan akal, zate Allah dia ngenangen ambek roh. Sebab sak lebete roh, ngapunten, di dalam ruh itu ada rasa atau ihsan atau iman. Di dalam ihsan itu ada nur atau cahaya. Di dalam cahaya itu ada urip atau wujudnya Allah. Niku kan tahapannya si Salik ketika suluk untuk sampai pada wusul ada di situ memangnya. Jadi roh sampean iki disandangi Allah, imanul haq yang disebut sebagai ihsan. Wong Jawa rasa. Makanya iki pedepokane nata rasa. Toton rasa kang sejati ning dodomu iku. Sebab rasa iku enggak pernah bohong. Mesti sodik, mesti bener. Nek iki degan ya rasa, nek iki jeruk rasa, wis gak iso dipindah-pindah. Artinya di dalam tubuh manusia itu ono tahapan Islam, iman, ihsan. Kalau sudah ihsan, ya tutuk rasa wis. Tinggal jenengan noto rasa iki dateng Gusti Allah. Makanya Ibnu Athaillah dawuh nang salah satu daripada makolahnya itu tahapan orang-orang si salik untuk bisa sampai ke wusul ada su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Niki noto rasa, kalau sudah ketata rasa ainul basirah, nur makrifat Allah nyalakan. Kalau sudah Allah nyalakan ketemu nur cahaya kui, mongko nyotolah wujude Allah menyatakan innani anallah pun selesai. Berarti si salik lulus wis. Jadi dawuh tafakkaru fi khalqillah niki kalau dimasukkan golongan kita mboten ketemu. Mboten ketemu. Mboten saged datang Allah.
Karena salah penempatan. Lho Gusti Allah wujude kok dadi kok diangen-angen akal, ya gak ketemu. Mboten ketemu. Kalau dawuh niki diterima oleh ahli khos, makom khos, baru gaduk Pak. Sama dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau alif lam mim kaf ha ya ain shad lan sak piturute ayat-ayat yang bersifatkan mutasabihat itu hanya Allah saja yang mengetahui. Lah apa ada ditulis? Lah apa ada ditulis al-muradu bihi illallah. Semua tafsir muhakamah, tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Mundir mengatakan yang tahu cuman, kalau yang tahu cuman Allah, lah apa ada ditulis? Mestinya adanya ditulis itu jenengan meningkat. Ruhaniyah ini yang berbicara, bukan akal. Ayo, dingen-ngen lah. Kalau itu hanya Allah yang tahu. Lah apa ada tulis alif lam mim? Piye maksudnya? Wis jangan khawatir nek kitab teles wis dadi garing kok sampean ngerti. Alif iku piye kok gak digandeng ambek lam, lam kok gandeng ambek mim karepe apa? Lam iku piye, mim iku piye, mungkin sampean akan dapat keterangan itu. Ngoten nggih? Tasih wonten? Cukup? Nggih, pun. Bapak Ibu hadirin jamaah dimanapun jenengan berada, apa yang sudah Allah berikan ilmu pada kesempatan malam hari ini perlu diingat. Ilmu yang sudah Allah tancapkan ning dodo sampeyan yang berupa faham disebut nur tauhid. Itu laksana pohon yang diincepno ditandur ning bumi. Wis iki nek gak sampean sirami, yang namanya pohon iku akan layu dan mati. Artinya kalau tidak jenengan praktekno ilmu iku layu. Tapi jikalau pohon ini asupannya atau sampean selalu jaga sampean sirami akan mengakar Pak. Ngakar semakin lama semakin besar akar ini akan mengikat dengan bumi, semakin dia tinggi semakin kuat. Ilmu ini akan menjadikan keteguhan hati sampean datang Allah. Jikalau ilmu ini jenengan amalkan, akhirnya menjadi nafek, itulah menjadi nur ma'rifat. Mugi dados ilmu ingkang manfaat dhateng kita lan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.